Ketika Raja Romawi Kaisar Heraklius, berkuasa 610–641 Masehi, membaca surat dari Nabi Muhammad SAW, suasana gaduh dan hiruk-pikuk pun terjadi di kerajaan Romawi. Untuk diketahui, kerajaan Romawi Bizantium mengalami masa kejayaan superpower pada tahun 634 Masehi. Raja dan pengikutnya dikenal sebagai penganut setia ajaran Nasrani. Beda dengan kerajaan Persia yang menyembah api, Majusi. Kekuasaan Romawi kala itu meliputi Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Setelah Nabi Muhammad diutus dan menyampaikan dakwah Islam ke berbagai penjuru, wilayah Jazirah Arab itu mulai perlahan dikuasai oleh kaum muslimin. Dalam riwayat yang sahih, Kaisar Heraklius adalah seorang raja yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad. Beda dengan Raja Persia, Kisra, yang merobek surat Nabi ketika sampai kepadanya. Peristiwa tak disangka terjadi ketika surat Nabi sampai di tangan Raja Heraklius yang diantar Dihya al-Kalbi. Surat berisi ajakan masuk Islam itu diterima dan disambut baik oleh Heraklius. Surat Rasulullah itu pun dibaca di depan para pembesar kerajaan Romawi. Berikut isi suratnya seperti diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrohmanirrohim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya untuk Heraklius, penguasa Romawi, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Kemudian daripada itu, aku mengajakmu dengan seruan Islam, masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat, Allah akan memberi pahala kepadamu 2 kali. Namun jika kamu berpaling, maka kamu menanggung dosa rakyat kamu, dan, hai ahli kitab, marilah, berpegang kepada suatu kalimat, ketetapan, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rob selain Allah. Heraklius adalah seorang uskup Nasrani. Dia menceritakan bahwa pada suatu hari ketika Heraklius mengunjungi Ilya, dia sangat gelisah, berkata sebagian komandan perangnya, sungguh kami mengingkari keadaanmu. Selanjutnya kata Ibnu Nazhur, Heraklius adalah seorang ahli nujum yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya, pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat Raja Khitan telah lahir, siapakah di antara umat ini yang dihitan? Jawab para pendeta, yang berkhitan hanyalah orang-orang Yahudi, janganlah Anda risau karena orang-orang Yahudi itu. Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda, supaya orang-orang Yahudi di negeri tersebut dibunuh. Ketika itu di hadapan kepada Heraklius, seorang utusan Raja Bani Ghassan menceritakan perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang itu selesai bercerita, lalu Heraklius memerintahkan agar dia diperiksa, apakah dia berkhitan ataukah tidak. Seusai diperiksa, ternyata memang beliau berkhitan. Heraklius bertanya kepada orang tersebut tentang orang-orang Arab yang lainnya, dihitankah mereka ataukah tidak? Dia menjawab, orang Arab itu dihitan semuanya. Heraklius berkata, inilah Raja umat, sesungguhnya dia telah terlahir. Kemudian Heraklius berkirim surat kepada seorang sahabatnya di Roma yang ilmunya setaraf dengan Heraklius, untuk menceritakan perihal kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, ia meneruskan perjalanannya ke negeri Himsya, tetapi sebelum tiba di Himsya, balasan surat dari sahabatnya itu telah tiba terlebih dahulu. Sahabatnya itu tidak mengingkari pendapat Heraklius bahwa Muhammad telah lahir dan bahwa beliau memang seorang nabi. Heraklius mengundang para pembesar Roma supaya datang ke tempatnya di Himsya. Setelah semuanya hadir dalam majelisnya, Heraklius memerintahkan supaya mengunci semua pintu. Kemudian dia berkata, wahai bangsa Rum, maukah Anda semua beroleh kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mau, akuilah Muhammad sebagai nabi. Mendengar ucapan itu, mereka lari bagaikan keledai liar, padahal semua pintu telah terkunci. Melihat keadaan itu, Heraklius jadi putus harapan yang mereka akan beriman, percaya kepada kenabian Muhammad.
Lalu diperintahkannya semuanya untuk kembali ke tempatnya masing-masing seraya berkata, "Sesungguhnya saya mengucapkan perkataan saya tadi hanyalah sekadar menguji keteguhan hati Anda semua. Kini saya telah melihat keteguhan itu." Lalu mereka bersujud di hadapan Heraklius dan mereka senang kepadanya. Demikianlah kisah Heraklius yang mengagumi Nabi Muhammad. Sayangnya ia tidak menyatakan keislamannya di depan pembesar dan rakyatnya. Sejarah mencatat peristiwa besar dalam peradaban Islam ketika terjadi Perang Yarmouk. Bizantium dikalahkan. Pasukan Muslim melawan tentara Romawi Timur yang dipimpin oleh Heraklius pada tahun 636 Masehi. Perang ini terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Perang yang terjadi di sekitar sungai Yarmouk, lembah Yordania ini melibatkan ratusan ribu tentara. Pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 30.000 orang harus berjuang melawan 200.000 pasukan Romawi. Atas izin Allah, Romawi akhirnya dikalahkan oleh pasukan Muslim pada tahun 15 Hijriah. Sebuah kemenangan yang luar biasa. Jumlah pasukan yang tak sebanding, namun berhasil dimenangkan oleh kaum Muslimin. Heraklius pun mengakui kemenangan pasukan Muslim. Inilah salah satu perang penting dalam sejarah peradaban Islam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.